Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fil hadits afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Atau kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memelihara kita. Jadi bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Isma syi'ta fa innaka maitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka laqih." Jadi kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, hadirin, bahwasanya beliau bersabda, "Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau pasti akan mati." Seluruh makhluk hidup akan merasakan daripada kematian. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Jadi manusia, jin, seluruh makhluk hidup akan merasakan daripada kematian, hadirin. Maka berbuatlah sesukamu, berbuatlah sesuka kita. Kemudian beliau meneruskan bahwasanya cintailah siapa yang engkau suka karena sesungguhnya kalian pasti akan berpisah. Kita tidak dilarang untuk mencintai siapa saja, hadirin. Akan tetapi ingatlah, siapa saja yang kita cintai pasti akan kita akan berpisah dengannya. Orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Suatu saat kalau bukan kita yang tinggalkan, maka mereka yang meninggalkan kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau meneruskan daripada, buatlah sesukamu, karena sungguh engkau pasti menemui balasan perbuatanmu itu. Jadi setiap perkara yang kecil, yang besar, yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, yang dikerjakan secara daripada terang-terangan, akan dipertanggungjawabkan, baik buruknya, besar kecilnya, akan Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar dengan ganjarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat orang-orang yang setiap harinya melakukan daripada maksiat, meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekati daripada jalan-jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan merasa aman-aman saja ketika kita di dunia. Kita semua boleh saja di dunia melakukan apa saja, tapi ingat semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, hadirin. Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jauh daripada umur-umur 60 sampai 70 tahun, bahkan banyak yang kurang, yang lebih sedikit saja orang yang lebih. Akan tetapi 60 atau 70 tahun tersebut menentukan waktu yang selama-lamanya, yang mana waktu selama-lamanya ini tidak ada takarannya, tidak ada hitungannya, tidak ada hisapnya. Selama-lamanya ini tidak bisa dikatakan berapa tahun. Selama-lamanya ini tidak ada jawabannya. Selama-lamanya abadan-abadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh mencintai seseorang, akan tetapi kita ingat, suatu saat kita akan daripada meninggalkannya. Dan kita disuruh hiduplah sesuka kita. Akan tetapi kita harus tahu akan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan daripada
kasih sayangnya di muka bumi ini kepada seluruh hambanya, hamba yang beriman, hamba yang tidak beriman, hamba yang muslim, hamba yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berikan daripada kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala berikan daripada nikmat-nikmatnya, nikmat hidup di dunia. Bahkan ketika orang kafir dikasih dunia lebih banyak daripada orang yang beriman. Karena dunia ini jannahnya orang kafir, surganya bagi orang-orang kafir. Akan tetapi dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman ini. Orang beriman ada peraturan ini, peraturan itu. Ini halal, ini haram, ini subhat, ini wajib, ini makruh. Banyak sekali hukum-hukumnya dalam Muslim. Akan tetapi orang-orang kafir halal, haram, hantam. Orang kafir yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari demi hari kita mendekati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Waktumu, umurmu, hartamu, dan dirimu, semuanya akan dipertanyakan untuk apa, dikemanakan. Maka bagaimana ketika kita menjawab pertanyaannya, kita bisa menjawab untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kalau kita tidak gunakan untuk agama akan habis, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf kepada hadirin, dan khilafnya, salah dan dosanya saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Demi kesempurnaan majlis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.